Kasus pembunuhan Dina Oktaviani terbongkar usai warga menemukan jasad mengambang di Sungai Citarum, Desa Curug, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 7 Oktober 2025. Sehari kemudian, polisi menangkap pelaku Herianto yang merupakan kepala toko minimarket di res area kilometer 72 Tol Cipularang, tempat korban bekerja. Hasil penyelidikan polisi menyebut pelaku menghabisi nyawa korban di rumahnya dengan cara dicekik dan dibekap. Ironisnya, usai mengetahui korban meninggal, pelaku juga memperkosa dan mengambil seluruh barang berharga milik korban. Untuk menutupi aksi kejinya, Herianto memasukkan jasad korban ke dalam kardus dan membuangnya di Jembatan Merah Bendungan Jatiluhur dengan dibantu 2 orang temannya. Tubuh korban hanyut sejauh 20 km sebelum akhirnya ditemukan 2 hari kemudian di wilayah Karawang. Saat matahari mulai menyingsing, tim iNews Files mendatangi rumah Herianto, tersangka pembunuh karyawati minimarket di Desa Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Selama perjalanan tak ada satupun orang yang melintas dan jarak antar rumah cukup berjauhan. Tim iNews Files tiba di rumah tersangka sekira pukul 5:30 sore, persis dengan waktu terjadinya pembunuhan yang berlangsung pada 5 Oktober lalu. Saat ini, tim iNews Files sudah sampai di lokasi tempat kejadian perkara atau rumah dari pelaku Herianto. Disinilah Dina Oktaviani harus meregang nyawa. Dina Oktaviani pada hari kejadian dia mendatangi rumah Herianto ini, lalu saat sedang ngobrol-ngobrol, sedang curhat, katanya akan dibawa ke dukun, katanya di saat itulah Dina dicekik dan dibekap hingga meregang nyawa. Sadisnya, Dina yang sudah tidak bernyawa juga diruda paksa oleh pelaku. Ini juga atas masih rumah dari Herianto. Nah, di sini yang diduga tempat terjadinya pembunuhan tersebut, di ruang tamu. Dina dicekik dan dibekap oleh Herianto. Sebelum jasadnya dibuang di Sungai Citarum. Kalau kita bisa melihat bagaimana suasana dari rumah Herianto ini sendiri, memang sangat, bisa dibilang sangat sepi. Bahkan orang lewat hanya 1-2 dan itu pun juga jarang. Di mata keluarga, tersangka Herianto dikenal sebagai sosok pria yang baik, tidak pernah mengeluh dan pekerja keras. Karenanya, ibu dan istri Herianto kaget dan tak menyangka kalau pelaku berani bertindak sedemikian sadis dan keji. Tak hanya itu, Herianto juga tega meruda paksa Dina Oktaviani usai membunuh korban. Tim iNews Files secara eksklusif mewawancarai ibu serta istri tersangka di rumah keluarga besar Herianto yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi pembunuhan. Waktu awal mulai tahu kejadian ini seperti apa sih? Mungkin dari ibu dulu. Ya, kalau ibu mah ini kaget aja, gitu, gak nyangka. Tahu dari mana Bu kalau ada kejadian ini? Taunya dari saudara di telepon. Soalnya ibu nggak tinggal di sini. Oh gitu.
Kalau dari Teh Dwi tahu awal ada kejadian ini gimana Teh? Kebetulan waktu setelah penangkapan suami saya, ada polisi ke rumah malam-malam sekitar jam 9:30 kalau nggak salah, 10:30. Oke, sebelumnya Teh apa Pak Herianto pernah cerita ada masalah ekonomi atau bagaimana sih Teh dengan Teh? Kalau masalah sih cerita-cerita ya sewajarnya suami istri aja ya Teh. Dia juga emang suka ngeluh, cuman nggak yang kayak ngeluh kayak gimana gitu. Cuman kayak kalau dia lagi ngeluh tuh suka ya udah katanya Teh, nanti gak usah dipikirin, nanti juga ada jalannya katanya gitu. Oke, waktu kejadian Teh apa benar Teh dibawa sama anak tuh dibawa ke rumah keluarga Teh? Bukan dibawa, diantar, cuman emang dia udah tahu saya udah izin duluan sebelumnya. Karena kan saudara saya itu buka usaha. Nah, dia tuh kebetulan waktu hari itu harus pergi keluar kota, ada acara 40 hari saudaranya. Saya jagain ponakan saya yang kebetulan gak bisa ikut karena sekolah. Jadi saya nginep di sana. Sosok suami Teteh seperti apa sih? Ya, yang saya tahu ya Teh, selama berumah tangga ini dia tuh pribadinya emang baik banget. Bukan saya membela, membaik-baikan dia ya. Cuman emang faktanya seperti itu. Di sini juga orang nggak ada yang nyangka dia kayak gitu karena emang dikenalnya emang pribadinya baik, pendiam juga, nggak neko-neko lah dari dulu Teh. Makanya nggak menyangka sampai kejadian seperti ini. Soalnya dia anak yang baik itu, gak pernah gimana ngelakuin hal gimana, belum pernah. Dari dulu sampai sekarang belum pernah, baru sekarang nah aneh gitu. Anehnya saya kaget gitu, bukan apa-apa, gak nyangka aja anak saya sampai seperti itu. Tapi ibu juga sadar gitu, mungkin ini udah takdirnya gitu, harus seperti ini. Dengan keluarga dia gimana sih? Ada adik kah atau? Adik ada, cuman jauh adiknya, nggak di sini. Dengan adik-adiknya bagaimana? Alhamdulillah baik sama adiknya, sama siapapun dia baik. Untuk Teh Dewi kenal dengan sosok si Dina ini kah Teh? Kenal juga semenjak pas satu toko sama suami. Oh, Jadi baru. Karena dia pernah main juga kan ke rumah 2 kali. Kalau nggak salah 2 kali itu juga rame-rame sama anak toko yang lain. Acara-acara makan-makan gitu. Jadi tahu ya, cuman tahu sebatas tahu. Kayak kasirnya suami gitu. Dari Pak Herianto mungkin ada Teteh merasa ada kejanggalan kah atau bagaimana waktu sebelum kejadian, atau ada yang bagaimana? Nggak ada sama sekali hal yang mencurigakan. Yang kayak gimana itu nggak ada. Dia tuh emang orangnya agak tertutup sebenarnya. Jadi apa-apa tuh dia tuh ditelan sendiri. Sama saya juga nggak terbuka yang kayak gimana. Harapannya untuk kedepannya untuk Teh? Kalau harapan sih Teh pastinya yang baik-baik aja ya. Cuman kan kita juga nggak tahu gimana kedepannya. Ya saya selaku istrinya paling di sini cuman bisa berdoa aja yang terbaik, karena kita juga kan nggak bisa apa-apa ya. Pasrah aja sih kalau untuk sekarang. Untuk keluarga, saya sebagai ibunya, sekeluarga, terutama buat anak saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Lahir batin saya minta maaf atas semua kesalahan anak saya pribadi. Saya minta maaf tulus dari isi hati saya pribadi. Dari anak saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya atas nama saya, atas nama keluarga suami saya, atas nama anak saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena nggak ada yang mau kejadian seperti ini juga kan. Saya nggak bisa mengatakan ini semua takdir, walaupun emang mungkin sudah garis takdir saya seperti ini.
Tapi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai keluarga pelaku. Berdalih kebutuhan ekonomi membuat seseorang gelap mata hingga tega menghilangkan nyawa orang. Nasib tragis yang menimpa Dina Oktaviani tidak boleh terjadi lagi. Tak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban, kasus ini juga mencederai rasa kemanusiaan. Herianto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tak hanya melalui hukum di dunia, namun juga di hadapan Tuhan di akhirat nanti. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.